Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila, absen 23 dari kelas 11 MIPA 1. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 atau sebagai pemateri akan menjelaskan mengenai materi bab 3 yaitu ketenagakerjaan dan pengangguran. Nah, sebelum kita langsung membahas bab 3 tadi ya yang sudah saya sebutkan, kita akan membahas mengenai jumlah penduduk terlebih dahulu. Kira-kira berapa sih jumlah penduduk di negara Indonesia tahun ini? Nah, menurut informasi dari internet, informasi terakhir yang saya dapat, jumlah penduduk negara Indonesia pada tahun 2022 ini yaitu sekitar 273 juta penduduk. Banyak banget ya. Nah, setelah kita tahu berapa jumlahnya ya, kita juga harus tahu apa sih jumlah penduduk itu, apa sih pengaruhnya bagi negara gitu kan. Nah, jumlah penduduk punya arti sendiri nih. Jumlah penduduk merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga kerja bagi proses produksi. Dalam artian lain, jumlah penduduk ini adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara. Kan negara gak akan berdiri sebelum dia punya penduduk yang bakalan nempatin negara itu. Nah, penduduk ini terbagi menjadi dua macam ya. Ada penduduk usia kerja atau tenaga kerja dan penduduk bukan usia kerja. Nah, penduduk usia kerja atau tenaga kerja yang bakalan kita bahas bentar lagi, atau penduduk yang produktif itu usianya sekitar 15 tahun ke atas. Pada negara maju, usia produktif ini adalah penduduk yang usianya sekitar 15 sampai 64 tahun. Dan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 juga udah disebutin bahwa tenaga kerja ini adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun kebutuhan masyarakat. Pastinya kalian ngerti lah ya gimana usia produktif itu. Nah, untuk penduduk bukan usia kerja atau non produktif ini itu usianya sekitar 0 sampai 14 tahun, masa-masa remaja ya. Dan pada negara maju ini usia non produktifnya biasanya itu dari sekitar umur 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas atau usia lansia ya. Kan udah tidak bisa melakukan pekerjaan dengan cukup baik gitu. Jadi itu udah termasuk ke usia non produktif. Nah, setelah kita membahas mengenai penduduk tadi, kita bisa menyimpulkan ya kalau misalkan penduduk itu emang pengaruhnya kuat banget buat suatu negara. Tanpa penduduk kan negara gak bakalan ada, dan tanpa penduduk juga gak akan ada yang mau mengembangkan ataupun memajukan negara tersebut gitu kan. Nah, setelah kita membahas mengenai penduduk tadi, kita bakalan melanjutkan pembahasan kita ke materi ketenaga kerjaan. Nah, kan kita tadi udah ngebahas tuh mengenai penduduk ya. Nah, di ketenaga kerjaan ini, pembagian penduduk itu dibagi menjadi dua. Ya, berdasarkan ketenaga kerjaannya, yaitu dibagi menjadi dua ketenaga kerjaannya. Yang pertama yaitu tenaga kerja dan yang kedua bukan tenaga kerja. Kalian pasti paham sih kalau kalian ngelihat bagan yang ada di sini, karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa usia produktif itu sekitar usia gimana dan usia non produktif itu sekitar usia yang gimana. Untuk SMA kelas 11 udah pasti ngerti gitu kan. Nah, setelah kita membahas pembagian penduduk tadi, ada lagi nih. Ada yang tahu gak apa itu angkatan kerja? Pernah denger gak gitu? Angkatan kerja itu apa sih? Nah, Nabila bakal ngejelasin nih di sini mengenai angkatan kerja itu. Jadi, angkatan kerja itu merupakan penduduk yang mampu dan bersedia bekerja dan berada dalam usia kerja, baik yang bekerja, sedang mencari pekerjaan, maupun yang tidak bekerja. Jadi, bisa dikatakan angkatan kerja itu ada keterkaitannya dengan usia produktif dan non produktif tadi gitu kan. Jadi angkatan kerja ini adalah usia produktif yang sudah memasuki usia
dan mampu melakukan pekerjaan dengan baik gitu kan. Nah, untuk jumlah angkatan kerja ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Dan jumlah angkatan kerja ini menunjukkan jumlah faktor tenaga kerja yang siap membantu berlangsungnya proses produksi. Selain ada angkatan kerja, kayak tadi kan ada tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Di sini juga ada nih, bukan angkatan kerja. Apa sih bukan angkatan kerja itu? Bukan angkatan kerja ini merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan orang cacat. Jadi bisa dikatakan bukan angkatan kerja itu usia produktif yang tidak bekerja, maksudnya tidak wajib bekerja gitu kan. Maksudnya dia masih sekolah, dia usianya itu udah 15 tahun ke atas, tapi dia masih sekolah. Dan yang usia 15 tahun ke atas tadi itu dia juga mengurus rumah tangga seperti ibu rumah tangga gitu kan. Ya, itu bukan angkatan kerja. Itu udah termasuk contoh dalam bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu bekerja dan menganggur. Dan berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Apa sih tenaga kerja terdidik itu? Tenaga kerja terdidik itu merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya seperti dokter, guru, pengacara, dan lain-lain. Maksudnya itu tenaga kerja terdidik dia itu punya keahlian, tapi keahliannya itu dia dapat dengan cara bersekolah, atau dia itu menjadi tenaga kerja yang mengandalkan ilmu pengetahuan yang dia dapat saat dia bersekolah gitu. Dan yang kedua ada tenaga kerja terampil. Apa sih tenaga kerja terampil itu? Tenaga kerja terampil merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian melalui pengalaman kerja. Nah, tenaga kerja terampil ini membutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Pastinya ngerti lah ya. Maksudnya itu tenaga kerja terampil itu mengandalkan keterampilannya atau mengandalkan keahlian yang dia punya, yang dia dapat ya melalui sebuah pengalaman yang dia punya. Jadi gak harus mengandalkan ilmu pengetahuannya. Contohnya itu apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. Nah, itu tuh maksudnya kayak gimana ya, tenaga kerja terampil ini itu dia jadi tenaga kerja namun karena keahlian khusus yang dia miliki. Jadi kalau bersekolah, kalau ilmu pengetahuan kan pastinya semua orang bersekolah dan pastinya orang itu tahu gimana kerjanya, gimana dia bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dia dapat gitu kan. Itu kalau tenaga kerja terdidik, beda sama tenaga kerja terampil ini. Jadi tenaga kerja terampil ini tuh butuh latihan yang berulang-ulang gitu kan, buat bisa menguasai pekerjaan yang bakalan atau yang mau dia miliki. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik. Apa sih tenaga kerja tidak terdidik itu? Tenaga kerja tidak terdidik itu merupakan tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli, buruh angkut, dan pembantu rumah tangga. Pastinya ngerti lah ya, tenaga kerja tidak terdidik ini tuh mengandalkan tenaganya aja gitu buat pekerjaan yang dia miliki. Jadi dia gak harus memanfaatkan ilmu pengetahuannya gitu, karena dia hanya butuh tenaga untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Nah, setelah kita tahu pembagian tenaga kerja ini berdasarkan kualitasnya tadi ya, yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yang kedua ada tenaga kerja terampil, dan yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik. Nah, setelah itu kita bakal membahas mengenai kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja merupakan
tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Jadi dalam suatu negara kan dia pasti menyediakan lapangan kerja untuk orang yang belum memiliki pekerjaan. Jadi itu bisa disebut dengan kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini kalau di Indonesia ya, itu udah dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Bunyinya itu, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi kesempatan kerja itu memang harus benar-benar disiapkan oleh negaranya untuk menjamin penduduknya agar memiliki pekerjaan yang layak. Kan kalau misalkan penduduknya sudah mempunyai pekerjaan yang layak, itu bakalan berpengaruh yang baik-baik juga gitu kan buat negaranya. Nah, setelah kita membahas kesempatan kerja ini, ada lagi yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Nah, TPAK ini merupakan rasio yang menunjukkan jumlah angkatan kerja yang menggunakan kesempatan kerja yang tersedia. Gimana sih cara ngitungnya? Untuk cara menghitungnya sendiri itu sudah ada rumusnya, yaitu TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi jumlah penduduk dikalikan 100. Selain ada TPAK, ada juga nih rasio ketergantungan atau dependency ratio. Nah, apa sih DR ini? DR yang tadi tuh dependency ratio ya, atau rasio ketergantungan. Nah, rasio ketergantungan ini merupakan rasio yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok tiap 100 orang usia produktif atas penduduk usia non-produktif. Untuk cara menghitungnya juga itu udah ada ya. Jadi DR sama dengan jumlah penduduk non-produktif dibagi jumlah penduduk produktif dikalikan 100. Nah, udah selesai ya materi mengenai ketenaga kerjaan. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengangguran. Pasti tahu kan ya apa itu pengangguran? Nah, pengangguran ini atau yang kita sebut dengan tunakarya, artinya yaitu sekelompok penduduk yang tidak bekerja sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapat pekerjaan yang layak. Ya, kesimpulannya ya pengangguran itu penduduk yang sedang tidak memiliki pekerjaan gitu kan. Nah, adanya pengangguran di suatu negara itu pasti ada penyebabnya kan. Nah, penyebab adanya pengangguran ini tuh karena adanya jumlah angkatan kerja yang gak sebanding atau tidak sebanding dengan jumlah lapangan atau kesempatan kerja yang ada di atau yang ada yang mampu menyerapnya gitu. Jadi dalam suatu negara itu kesempatan kerjanya tuh kurang. Jadi dari jumlah penduduk yang ada itu tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada. Bukan jumlah penduduk, tapi jumlah penduduk usia produktif yang udah bisa bekerja dengan baik, yang sedang mencari pekerjaan dan sebagainya, itu tidak sebanding jumlahnya dengan kesempatan kerja yang disediakan oleh negaranya. Nah, untuk tingkat pengangguran sendiri atau yang kita singkat dengan TP, itu merupakan persentase perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu. Kita juga cara ngitungnya udah disediakan rumusnya ya, yaitu TP sama dengan pengangguran dibagi angkatan kerja dikalikan 100. Nah, berdasarkan faktor terjadinya, pengangguran itu dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 4 ya. Jadi, yang pertama yaitu pengangguran konjungtur atau siklis. Apa sih pengangguran konjungtur itu? Pengangguran konjungtur merupakan pengangguran yang berkaitan dengan naik turunnya perekonomian di suatu negara. Pada masa resesi, tingkat pengangguran siklis ini akan semakin meningkat. Nah, sebabnya itu yang pertama karena adanya jumlah orang yang kehilangan pekerjaan tuh terus meningkat. Dan yang kedua, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan kembali.
Yang kedua yaitu ada pengangguran struktural. Apa itu pengangguran struktural? Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur, corak atau komposisi perekonomian sehingga perlu adanya penyesuaian ya. Pengangguran struktural ini faktor penyebabnya itu bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Yaitu yang pertama, berkurangnya permintaan. Jadi berkurangnya permintaan pekerjaan gitu kan. Yang kedua yaitu peralihan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Dan yang ketiga, penggunaan dan kemajuan teknologi. Yang keempat yaitu kebijakan pemerintah. Jadi itu bisa, dari keempat itu tuh bisa mengakibatkan adanya pengangguran struktural ini. Nah, yang ketiga ada pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional ini merupakan pengangguran yang terjadi karena kendala temporer atau sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis dalam mempertemukan pemberi kerja dengan pelamar kerja. Nah, semakin maju suatu perekonomian di suatu negara itu bakalan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat yaitu pengangguran musiman. Apa sih pengangguran musiman itu? Pengangguran musiman itu yaitu pengangguran yang terjadi secara berulang karena adanya pergantian masa atau musim. Kayak contohnya itu petani gitu. Kan kalau petani itu masih nungguin masa-masa panen gitu kan, biar ada pekerjaannya. Nah, jadi kalau misal lagi gak panen padinya, jadi dia masih nganggur, masih gak punya pekerjaan. Nah, itu disebut dengan pengangguran musiman. Itu kan tadi berdasarkan faktor terjadinya. Nah, sekarang berdasarkan lama waktu kerjanya, pengangguran itu dibagi menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran setengah kentara, dan pengangguran tidak kentara atau terselubung. Pengangguran terbuka itu merupakan situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja atau tidak berusaha mencari pekerjaan. Jadi dia itu benar-benar jadi pengangguran dan emang kayak gak mau kerja gitu kan. Yang kedua ada pengangguran setengah kentara. Apa sih pengangguran setengah kentara itu? Pengangguran setengah kentara merupakan situasi di mana orang setengah menganggur, yaitu bekerja namun tenaganya itu kurang dimanfaatkan. Itu bisa diukur dari jam kerjanya ya, bisa kurang dari 35 jam dalam seminggu. Itu udah bisa disebut dengan pengangguran setengah kentara. Nah, contohnya itu yaitu freelance atau pekerja lepas. Jadi dia itu gak bekerja kecuali emang kecuali emang tenaganya lagi dibutuhin banget, dia baru bekerja gitu kan. Yang ketiga ada pengangguran tidak kentara atau terselubung. Apa sih pengangguran tidak terkentara atau terselubung itu? Pengangguran tidak kentara itu merupakan situasi di mana seseorang bekerja namun tersembunyi karena tenaga kerja tidak bekerja sepenuhnya atau tidak optimal. Contohnya itu misalkan ada proyek kan. Proyek ini tuh dapat diselesaikan oleh 5 orang aja gitu kan. Tapi proyek itu bisa kalau misalkan dikerjakan oleh 8 orang, itu 3 orangnya tidak bekerja sepenuhnya. Jadi 3 orang yang tidak bekerja sepenuhnya itu yang disebut dengan pengangguran tidak kentara. Adanya pengangguran di suatu negara itu pastinya ada dampaknya ya. Apa aja sih dampak dari adanya pengangguran ini bagi negaranya? Yang pertama yaitu menurunnya pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita dari negara tersebut ya. Dan yang kedua yaitu penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Jadi kan misalkan banyak penduduk yang menganggur, dia itu juga bakalan lambat membayar pajak. Jadi dengan lambatnya membayar pajak itu, pendapatan pemerintah yang asalnya dari sektor pajak itu bakalan menurun. Dan itu berdampak banget ya buat negara. Nah, yang ketiga yaitu meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu beban psikologis dan psikis bagi penganggurnya.
menurut saya sih yang keempat ini tidak dampaknya itu tidak terlalu terlihat bagi negaranya, namun bagi diri sendirinya ya, bagi penganggurnya sendiri itu berdampak banget gitu. Nah, dari dampak-dampak yang sudah Nabila sebutin tadi, nah kita juga ada cara mengatasi penganggurannya. Nah, cara mengatasi pengangguran ini dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Untuk cara mengatasi pengangguran secara umumnya, itu yang pertama kita bisa mendorong majunya pendidikan ya. Kalau misalkan penduduk itu sudah memiliki pendidikan yang layak, ya masa depannya kan udah bisa terjamin, dan dia mungkin dalam hal pekerjaan dia juga sudah bisa berpikir gimana caranya dia itu melanjutkan kehidupan di masa depan dan memiliki pekerjaan yang layak. Jadi pengangguran itu bisa berkurang gitu kan. Yang kedua yaitu kita bisa meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. Jadi kesempatan kerja yang tadi saya sebutkan itu mungkin bisa akan bertambah kalau misalkan kita bisa meningkatkan kewirausahaan ya. Yang ketiga yaitu kita bisa mendorong usaha-usaha kerja informal. Nah, untuk cara mengatasi pengangguran secara khusus ini itu dibagi menjadi 3 ya. 4 ya, sorry. Jadi cara mengatasi pengangguran secara khusus itu dibagi menjadi 4. Untuk yang pengangguran siklis itu kita bisa mengatasinya dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, meningkatkan daya beli masyarakat itu maksudnya tuh kayak kan pengangguran siklis itu penganggurannya berkaitan dengan naik turunnya perekonomian di suatu negara. Jadi kalau misalkan kita meningkatkan daya beli masyarakat, kita bisa mengurangi adanya pengangguran siklis ini. Dan dengan meningkatnya daya beli masyarakat itu, perekonomian di suatu negara juga bakalan menurun kan. Nah, untuk yang kedua yaitu pengangguran struktural. Nah, kita bisa mengatasinya dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk berkarir pada pekerjaan baru. Yang ketiga yaitu pengangguran friksional. Kita bisa mengatasinya dengan memberi informasi lengkap tentang atau mengenai permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jadi kan pengangguran friksional itu pengangguran yang terjadi karena adanya kendala sementara yang disebabkan oleh adanya kendala waktu atau informasi. Jadi kalau misalkan kita memberikan informasi lengkap mengenai permintaan atau penawaran tenaga kerja, kita bisa membuka kesempatan kerja yang lebih luas lagi gitu kan. Jadi tidak akan ada pengangguran friksional lebih banyak gitu. Atau kita bisa mengurangi pengangguran friksional ini. Nah, yang keempat yaitu pengangguran musiman. Kita bisa mengatasinya dengan memberikan informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain, atau melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Jadi kalau misalnya kita memberi latihan atau kita bisa meningkatkan keterampilan seseorang nih. Nah, jadi seseorang itu atau penduduk itu udah memiliki keterampilan, jadi dia tinggal nunggu pekerjaan di musim-musim tertentu ya, kayak petani tadi. Kalau dia punya keterampilan menjadi petani kan, saat padi sudah panen dia itu tinggal ngambil pekerjaan gitu kan. Jadi pengangguran musiman ini udah bisa berkurang karena adanya informasi mengenai pekerjaan musiman yang juga lancar gitu kan. Sepertinya hanya itu yang bisa Nabila sampaikan mengenai materi ketenagakerjaan dan pengangguran itu ya, atau mengenai bab 3 tadi. Untuk kurang lebihnya Nabila mohon maaf, dan mungkin
Jika ada yang kurang jelas mohon dimaafkan juga. Semoga yang mendengarkan bisa dapat mengerti dengan baik gitu kan. Jadi terima kasih telah menonton video ini ya, yang panjangnya entah berapa nanti dieditnya. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.